Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menentukan dan menganalisis masalah penelitian. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, dosen metode penelitian kami adalah oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza AR M.Hum. Dan selanjutnya saya juga memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, saya Fistiah Rianti Eskom. Dan selanjutnya ada Insani Indah Putri SPD dan Tengku Farul Reza ST. Langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu konsep masalah. Konsep masalah itu terbagi jadi 4. Yang pertama, masalah merupakan awal untuk melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian suatu masalah yang ada di lapangan antara peneliti dan masyarakat. Yang ketiga, masalah bisa muncul dalam rangkaian masalah yang begitu kompleks untuk dipisahkan satu per satu. Yang keempat, perlu adanya penyelesaian masalah untuk perbaikan dan peningkatan. Selanjutnya juga ada cara menentukan masalah penelitian. Yang pertama, peneliti memiliki keahlian dalam bidang yang diteliti. Yang kedua, tingkat kemampuan peneliti memang sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan. Selanjutnya, peneliti memiliki sumber daya yang diperlukan dalam penelitian yang akan dijalankan. Selanjutnya, telah mempertimbangkan berbagai kendala dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Dan selanjutnya itu juga ada menentukan sumber-sumber masalah penelitian. Yang pertama ada temuan rekomendasi penelitian. Yang dimaksud dengan masalah dapat ditelusuri dari masalah penelitian orang lain, yakni pada bagian kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti ke suatu penelitian. Yang kedua ada analogi, merupakan penemuan masalah dengan cara mengadaptasi masalah dari suatu pengetahuan dan menerapkannya ke bidang pengetahuan seorang peneliti baru. Selanjutnya ada renovasi, yang dimana dimaksud dengan merupakan metode menentukan masalah penelitian, yakni dengan mengganti suatu unsur yang tidak sesuai lagi dengan suatu teori untuk meningkatkan kebenaran suatu teori. Selanjutnya ada konjektur, yang dimaksud dengan masalah yang ditemukan dengan naruliyah atau fakta apresiasi individu terhadap lingkungannya tanpa dasar-dasar yang jelas. Selanjutnya ada fenomenologi, yang dimaksud dengan menemukan masalah yang berhubungan dengan fenomena yang diamati. Selanjutnya juga ada pengalaman. Pengalaman juga dimaksud dengan sumber pengenalan masalah yang paling berguna bagi peneliti dalam memulai penelitian, yakni pengalaman mereka sendiri atau praktisi pendidikan. Dan selanjutnya juga ada literatur. Literatur terbagi 2. Pertama ada publikasi dan tidak publikasi. Kalau publikasi itu buku, teks, jurnal, ataupun tes database. Yang kalau tidak publikasi itu kayak skripsi, tesis, disertasi, paper, makalah-makalah seminar, atau laporan. Selanjutnya di sini juga ada paper. Paper itu merupakan dokumen buku, majalah, laporan, penelitian, atau penemuan sebelumnya. Dan selanjutnya ada profesional, melakukan wawancara atau diskusi dengan para ahli atau orang-orang yang ada pada lokasi penelitian. Selanjutnya ada place. Place itu dimaksud dengan mengamati daerah atau lokasi yang akan diteliti. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Insani Indah Putri SPD. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan tentang menemukan solusi masalah. Masalah yang dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan atau kesenjangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan. Adanya pengaduan dan kompetisi, itu menurut Sugiono. Selanjutnya, pembatasan masalah melalui fokus masalah. Menentukan fokus penelitian dilakukan dengan memilih fokus permasalahan yang dipilih untuk diteliti dan bagaimana cara untuk memfokuskannya. Yang kedua, sifat fokus tergantung dari jenis penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, perumusan masalah penelitian. Yang pertama,
Masalah itu harus dapat dicari solusi atau jawaban melalui sumber yang tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, waktu. Yang kedua, masalah harus jelas. Semua orang memberikan pandangan yang sama tentang masalah tersebut. Yang ketiga, masalah harus signifikan, mesti memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan solusi bagi masalah manusia. Dan terakhir, masalah bersifat etis, yakni tidak berkenaan dengan etika, moral, nilai-nilai keyakinan dan agama. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indah. Untuk selanjutnya, bagaimana langkah-langkah kita untuk melakukan penelitian yang kualitatif? Yang pertama adalah kita harus nyatakan terlebih dahulu, sifat penelitian kita ini bersifat kuantitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif kan lebih pada eksplanasi, deskripsi, numerik gitu ya. Akan tapi kalau kualitatif sifatnya adalah kita menggali dari suatu peristiwa, fenomena atau gejala yang terjadi di suatu masyarakat dan di lapangan gitu. Dan yang kedua adalah kita harus fokus kepada penelitian tersebut. Kalau fokusnya kualitatif, ini adalah berdasarkan persepsi dari seseorang terhadap suatu masalah. Kemudian fokusnya adalah kita harus membatasi dari suatu penelitian yang ingin kita teliti. Dan fokus penelitian ini berfungsi untuk memenuhi kriteria dari inklusi ke eksklusi. Jadi bukan sebaliknya. Jadi dari inklusi ke eksklusi. Dan terakhir, fokus penelitian bersifat tentatif, sementara gitu ya. Jadi suatu saat bisa saja berubah, berkembang seiring dengan waktu maupun latar belakang penelitian itu. Kemudian yang ketiga, perumusan masalah ini kalau misalkan kita mengacu kepada Leksi J. Moleong, masalah penelitian itu dirumuskan dan dikembangkan melalui fokus penelitiannya. Kemudian perumusan masalah itu memang masih bersifat tentatif, yang seperti yang kita jelaskan di awal. Kemudian kita lakukan tujuan penelitian ini seperti apa. Jadi tujuan penelitian yang ingin diteliti pada dasarnya adalah untuk mencari solusi terhadap suatu masalah yang akan kita rumuskan. Lalu untuk selanjutnya kita harus melakukan studi literatur, dan literatur yang kita ambil ini memang harus betul-betul yang relevan begitu ya. Karena kita sebagai peneliti harus betul-betul bisa mengumpulkan sumber-sumber yang betul-betul relevan dan related dengan masalah yang kita teliti, baik dari buku, dari jurnal, dari penelitian yang lain gitu ya. Dan dari situ langkah ke-6 kita harus bisa menentukan approaching-nya seperti apa, pendekatan penelitian seperti apa. Banyak approaching yang bisa kita lakukan. Pertama bisa pendekatan fenomenologi, pendekatan etnografi, pendekatan studi kasus, pendekatan sejarah, penelitian tindakan, penetapan fokus. Ini memang betul-betul ingin kita harus batasi terhadap apa yang kita teliti. Kemudian yang kita jelaskan tadi dari inklusi ke eksklusif gitu ya. Lalu pendekatannya memang ini hanya tentatif gitu ya, masih tentatif, bersifat sementara untuk bisa kita ubah atau berkembang seiring dengan waktu dan latar belakang. Kemudian untuk penelitian kualitatif ini kita harus benar-benar bisa membatasi waktu, karena waktunya bisa saja panjang gitu ya Bapak Ibu, sehingga kita sebagai peneliti harus betul-betul bisa membatasi waktu, membatasi jadwal agar tidak berlarut-larut di suatu masalah atau masalah tetap terus berkembang. Jadi kita harus fokusnya apa dan waktunya pun kapan ini kita selesaikan. Kemudian teknik pengumpulan dan analisis data penelitian itu kita bisa pakai cara yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya teknik observasi, teknik wawancara ke seorang atau beberapa orang begitu ya. Kemudian kita menganalisa dokumen-dokumen tersebut. Terakhir, ini adalah keabsahan data. Jadi ini memang untuk bisa kita memastikan data yang kita kumpulkan itu betul-betul reliable, valid gitu ya. Dan tekniknya bisa kita pakai dua cara, yaitu teknik triangulasi yang pertama, yaitu bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Atau pakai cara yang kedua, yaitu pattern matching, merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari suatu teks maupun memvalidasi suatu teks. Jadi dari langkah-langkah 9 ini seharusnya kita bisa
dapat menyelesaikan suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Dan yang terakhir adalah validasi data. Jadi tindakan ini memang diperlukan untuk tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, ataupun mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan selalu mencapai hasil yang diinginkan. Kita tidak ingin penelitian yang sifatnya tentatif ini, wawancara-wawancara yang kita dapatkan itu tidak absah gitu ya, tidak valid gitu ya terhadap suatu proses yang kita inginkan. Jadi memang kita betul-betul harus bisa memvalidasi data-data tersebut untuk bisa kita analisis lebih lanjut. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebih kami mohon maaf sebelumnya. Dan selanjutnya ini ada soal kuis. Bisa dilihat nanti ada barcode-nya di sini. Tuh. Jadi semuanya semangat guys ngerjainnya. Good luck. Dan bye-bye.